Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga Kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal selepas diduga dianiaya oleh beberapa polisi itu. Akibat kejadian itu, korban meninggal selepas dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebelum meninggal, suami saya dijemput pukul 6 oleh 3 orang pakai mobil. Dijemput dalam kondisi sehat, pukul 14 dikabari jika suami saya di rumah sakit, ujar istri Darso, Poniem, 42, di Mapolda Jateng, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025, malam. Poniem mendatangi Polda Jateng untuk membuat laporan kejadian penganiayaan berujung suaminya meninggal. Poniem yakin suaminya dihajar oleh orang-orang yang mendatangi rumahnya. Sebab, suaminya selama di rumah sakit mengaku dihajar oleh orang-orang tersebut. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Dia berkata, suaminya memiliki riwayat jantung. Bagian organ jantungnya sudah dipasangi ring. Dengan kondisi tersebut, korban malah mengalami penganiayaan. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan, melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut yang sebagaimana diatur dalam pasal 355 ayat 2 KUHP Junto pasal 170 ayat 2 dan ayat 3 yang diduga dilakukan oleh oknum dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Terlapor yakni anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I dalam pelaporan tersebut. Mereka sudah membawa beberapa bukti seperti hasil ronsen gesernya ring jantung korban, foto dan video serta bukti lainnya. Termasuk saksi dari keluarga korban. Dia anggota aktif, sementara 1 orang terlebih dahulu yang dilaporkan. Tapi dugaan ada 6 orang yang melakukan penganiayaan, ujarnya. Pelaporan dilakukan di Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan 200 meter dari rumah korban dan masih di wilayah Kecamatan Mijen. Kejadian penganiayaan pada tanggal 21 September tahun 2024. Korban meninggal pada tanggal 29 September tahun 2024. Memang ada jarak pelaporan karena keluarga didatangi sejumlah orang untuk mengajak damai hingga akhirnya mereka meminta bantuan kami. Jelas Antoni. Dia mengungkapkan, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban yang menyetir, lalu menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli tahun 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban ke klinik terdekat. Namun karena tidak punya uang, korban meninggalkan KTP. Pasca kejadian itu, korban pulang ke Semarang. Korban ketakutan karena mobil rental, juga dia ke Jakarta mencari uang selama 2 bulan. Tetapi karena tidak ada hasil, pulang lagi ke Semarang, terangnya. Selama sepekan di Semarang, kata dia, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polrestabes Yogyakarta. Mereka mendatangi rumah korban mengendarai mobil. 3 orang turun menanyakan kepada istri korban soal kebenaran alamat korban. Tanpa curiga istri korban memanggil korban karena mengira 3 orang itu adalah teman korban. Korban lalu keluar menemui anggota tersebut. Korban dibawa tanpa surat penangkapan surat tugas dan tanpa surat apapun, bebernya. Antoni melanjutkan, 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan bahwa korban berada di RS Permata Medika Ngalian Semarang. Pengakuan korban, dia sempat dipukuli di kepala, perut, dan dada. Korban dirawat di ICU selama 3 hari, kemudian ruang perawatan 3 hari. Di rumah 2 hari hingga akhirnya korban meninggal, paparnya. Dia mengungkapkan, sebelum meninggal, korban sempat menyatakan tidak terima atas kejadian yang menimpanya. Keluarga korban berharap, kasus ini segera diproses oleh Polda Jateng.